Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, khususnya para sahabat tani katuk di Senusantara, khususnya wilayah Jawa Barat, Kabupaten Subang dan Majalengka. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya kami dari Majalengka kembali bisa berkunjung ke Gapapan Sangkuriang di Subang ini dalam rangka silaturahmi dan untuk menjalin keberlangsungan kerjasama dalam budidaya katuk ini. Saya sendiri Wawan seperti sudah pada saat itu ya kita udah kenal bersama dengan tim juga dengan Pak Asep, kemudian Pak Bintang dan alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Bapak dan lebih lengkap sekarang mah ada Bapak dari Pak Dedi ya, dari sekretaris kelompok di sini, Bapak Ardi sebagai ketua. Dan sengaja kami bertiga datang kembali berkunjung ke sini Pak dalam rangka mematangkan mematangkan tindak lanjut dari awal pertemuan pada beberapa minggu ke belakang. Dan kami ingin lebih jelas tentang kerjasama ini dalam budidaya katuk ini, baik sistemnya, mekanismenya, SOP-nya, dan yang terutama adalah jaminan pasarnya. Jadi yang utama mudah-mudahan nanti para calon-calon tani kami di Majalengka juga sedang menunggu ya. Kita ini ngobrol santai aja. Jadi ini ngopi ya. Ngopi itu ngobrol piduiten. Jadi ngopi itu ngobrol piduiten. Mudah-mudahan dengan terobosan komoditi katuk ini sehingga kita bisa mengangkat para tani ya. Oleh karena itu kami sengaja ingin belajar lagi lebih jauh ya. Kemudian ingin mendapatkan lagi kejelasan dan keterangan dari bapak-bapak di sini. Itu sementara Pak. Jadi kita santai, kita ngobrol aja. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Wawan sareng Pak Asep, perwakilan di kelompok tani anu wilayahna di daerah Majalengka. Hatur nuhun pisan. Responnya sudah cukup bagus Pak untuk memastikan masalah pasar. Saya buka masalah pasar dulu ya Pak. Biar ada kejelasan, Bapak bisa menjelaskan ke petani-petani Bapak yang ada di sana. Jadi kami dari Pokat Sangkuriang bekerja sama dengan IT Botani, sebuah koperasi yang dibangun oleh IPB untuk mewadahi Pak, untuk mewadahi semua petani katuk yang ada di seluruh Indonesia sebetulnya. Nah kebetulan IPB itu sebetulnya sudah meriset katuk itu Pak dari tahun 2006. Profesor Agrik Superyogi itu karena kondisi bangsa kita Pak saat ini mengkhawatirkan Pak, susu saja itu tidak ada perubahan, setiap tahun harus impor. Sampai saat ini impornya itu sekitar 70% dari kebutuhan nasional. Ini yang membuat seorang akademis berjalan di tahun 2006 untuk mencarikan solusi bagaimana meningkatkan produksi susu dalam negeri. Nah, berangkat dari situ dimulai penelitian tersebut Pak. Apakah tanaman katuk juga bisa untuk meningkatkan ternak ruminansia Pak, baik itu sapi perah maupun itu kambing perah. Nah dari penelitian yang cukup panjang itu akhirnya mendapatkan satu jawaban Pak. Beberapa kali diriset, diulang-ulang, akhirnya si katuk ini emang mampu meningkatkan baik itu si sapi perah maupun kambing perah dalam peningkatan produksi susu. Nah,
Ya. Bahkan bukan hanya meningkatkan saja Pak dari produksi, itu juga terhadap kualitas susunya itu cukup baik Pak. Baik, ya. Cukup baik, bisa menekan lemaknya Pak, gitu. Terus juga ada suatu zat yang dimana susu ini tidak mudah pecah. Dari tahun 1992 petani katuk itu sudah berada di Subang Pak. Sudah ada tahun-tahun tersebut itu sudah ada budidaya katuk yang secara berkala ditanam petani. Cuman mereka itu pasarnya ke pasar tradisional Pak. Oh iya. Untuk sayur saat ini produksi kita itu sudah ditunggu Pak. Sudah ditunggu pengelola yang mengolah daun katuk ini. Kami dengan Botani itu dengan koperasinya IPB itu membuat satu surat MOU ya Pak untuk kepastian pasar. Karena gini, saya nggak mau terjadi terhadap komoditi yang lain. Betul. Ya, makanya kontrak itu sebetulnya kontrak payungnya untuk jangka panjang Pak. Cuman untuk revisi harga ya, untuk evaluasi harga setiap tahun, maka dibuatkanlah kontrak itu per 1 tahun sekali. Betul. Itu per 1 tahun sekali. Nah, kita kembali ke masalah budidaya Pak ya. Tadi pasar jelas, pasar itu kami siap menampung. Udah ada jaminan ya, di udah ada jaminan. Ya, nanti betul. kita buatkan per satu ketua kelompoknya di tiap wilayah, kita buat 1 pintu Pak. Betul. Jadi penjualan itu jangan sampai acak-acakan. Betul. Jangan kesana kesini. Per 1 kabupaten kita buat 1 pengurus yang dimana nanti mengurus petani-petani, ya kan? Ada yang panen, ada yang menampung. Betul. Gitu. Jadi nggak acak-acakan pasarnya Pak. Kita buat 1 pintu semua. Per 1 kabupaten 1 pengurus. Yang kami pelajari, tanaman ini emang mudah Pak untuk dibudidaya. Gitu. Ini beda dengan tanaman lain. Kalau tanaman lain itu kan butuh perawatan, pemeliharaan yang cukup ekstra. Ya kan? Kalau katuk itu secara hama itu yang paling yang terdapat dalam hama katuk itu ya Pak ya. Iya, hanya ulat. Ulat pun itu tidak terlalu mengganggu. Masih bisa diatasi ya. Dan masih bisa diatasi. Dari lahan 1000 meter Pak yang ditanami katuk, secara nyata itu penghasilannya lumayan Pak. Dari populasi tanaman 15.000 dalam 1000 meter, angka panennya lumayan. Panen pertama didapat 800 kilo, ya kan? Panen kedua itu signifikan naiknya sampai 17 kintal. Itu 100%. Ya. Yang ketiga, panen ketiga itu udah nyampe di angka 2,4 Pak. Nah nanti secara stabilnya itu panen di 1000 meter itu antara 2 ton sampai dengan 3 ton. Ya rata-rata. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita kasih harga, misalkan harga termurah pun misalkan di angka 2.500, petani itu masih punya keuntungan Pak. Kalau bertanam di 1000 meter. Gitu. Karena pasar ini sudah kita jamin Pak. Kemarin waktu saya meeting di Bogor, itu kebutuhan nanti optimalnya Pak ya di angka 50.000 ton Pak per tahun. Itu khusus untuk ternak yang ada di Jawa Barat saja. 50.000 ton. Untuk ternak yang ada di Jawa Barat. Ini belum Pak, belum ke Jawa Tengah, belum ke Jawa Timur, belum provinsi lainnya. Karena muaranya itu ada di IPB. Pengurus di sana pengen hilirisasi ini terjadi Pak. Terjadi dimulai dari Jawa Barat dulu. Nanti merambah ke daerah lain. Maka Kang Sep, lanjut. Terima kasih Pak Wan, Pak Ardi juga Pak Indri ya. Pemirsa, saya berada kebetulan kami dari Sinamelia Farm Majalengka bersama Kasepuan Sinamelia Pak Wawan. Ya pertama-tama awal-awal beliau mungkin bertemu Pak Ardi, alhamdulillah akhirnya bisa membawa saya ke sini langsung berdarat ke Ketua ya. Sebagai Direktur CP Sari Katuk Indonesia. Alhamdulillah kami sudah mempelajari profilnya. Dan alhamdulillah kami juga sudah menyiapkan MOU-nya, kontraknya. Jadi bagi masyarakat petani Indonesia
khusus Majalengka dan sekitarnya. Nanti Abah Asepnya akan berkatuk nih. Berkatuknya Menuju katuk nasional, Pak. berkatuk lagi. Jadi kita memanfaatkan dari semua obrolan yang sekarang diungkapkan. Jelas katuk ini insya Allah mudah untuk dibudidayakan. Cocok di segala Kondisi lain. MDPL gitu ya. Ya mungkin secara teori memang mudah kan. Anu jelas sama ulah teh kudu ngalaksanakeun gitu ya. Kita mampu fokus Actionnya gitu. kita pelajari seperti apa sehingga kita bisa berhasil. Dan diharapkan Sina Media Farm ini di Majalengka bisa merekrut juga. Ini saya udah ada yang dari Purwokerto, dari Bumen, Pak. Saya akan minta sampai ke Bali, Pak. Cuman kami belum pegang MOU-nya gitu. Makanya sama Pak Sepuan tuh masuk aja ke orang yang berkompetennya gitu ya, lebih meyakinkan gitu. Iya. Nah gitu, Pak. Pembelian daun katuk itu dilakukan di kebun petani. Iya. Yang sudah dikelola sama pengurus-pengurusnya Betul, di tiap betul. wilayah. Iya. Gitu. Jadi aturan pembelian kami itu simple, ala petani jual belinya, Pak. Ditimbang barangnya Iya. sesuai dengan timbangan, timbang Bayar. bayar. Nah, Selesai langsung, Pak. iya. Jadi nggak ada istilah wah transfer, wah ini banyak gangguan, Iya, Pak. betul. Kita bawain uang cash, ya sesuai dengan nanti yang akan dibayar ke petani. Iya. Itu, Pak, untuk pola pembayaran. Berarti kan sebelumnya nanti kan ada laporan ya. Iya. Artinya misalnya panen kira-kira nih berapa ton gitu Iya. kan. Nanti kami kan akan melaporkan itu. Ada koordinasi dari Iya, pengurus betul. kapan panen itu dilakukan. Betul. Biasanya seminggu menjelang panen pengurus harus sudah membuat satu laporan Ya, betul. atau keterangan bahwa tanggal sekian ada pemanenan di Betul, wilayah betul. kami. Iya, Nah, iya, nanti kita keluarkan PO. Nah, saya kembali lagi ke masalah panen. Katuk umur 3 bulan dipanen, wajib dipanen, Pak. Itu biasanya udah di atas 1 meter tingginya. Iya. Nah, nanti panen kedua itu dilakukan 1 bulan sekali. Berikutnya. Umur 25 hari sampai 30 hari itu wajib dipanen juga, Pak. Rutinitasnya seperti itu. Iya. Karena gini, karena untuk pengolahan itu, Pak, bagus-bagusnya nutrisi dalam daun katuk sama batang itu usia tanaman mulai dari 25 hari sampai dengan 30 hari. Lalu pertanyaannya begini, apakah petaninya untung dengan umur tanaman Ya. masih 30 hari ya? Ya. Yang kita kaji, Pak, itu pasti untung. Betul. Karena gini, karena umumnya umur 30 hari itu tanaman itu udah 80 sampai dengan 1 meter tingginya. Iya. Jadi petani nggak usah takut dulu ataupun pendek banget umurnya kan, 25 hari. Tapi kan senangnya dapat duit cepet, Pak. Iya, betul pasti. Ini usia berapa bulan? Nah, ini usianya 45 hari, Pak. 45 hari. 40 hari sudah segede gini ya. Kebo. Ini petas bos, saudara ya. Lebar-lebar. Ini usia baru 45 hari ya. 45 hari. Ini Dari dipanen kan? Ya. Di sini tak? Nah, di sini, Pak. Sini. Oh, Iya, ya. di sini. Bawah. Kami tidak menyulitkan petani. Walaupun nanti misalkan ada posisi daun yang kondisinya rintik ya, Pak. Kondisinya kurang baik, tetap kami beli, Pak. Patokan kami beli. Iya. Keriting daun. Biasanya kan penyakit Betul. penyakit ada katuk itu kintik-kintik ada suka gitu. rintik-rintik. Ini katuk ini tanam sekali seumur hidup, Pak, ya. Betul, Pak. Jadi pertama sampai umur usia 3 bulan. 3 bulan. kita panen pertama. Panen perdana. Nanti kan akan bercabang lagi, Pak. Bercabang. Selanjutnya tiap bulan kita dapatkan penghasilan. Penghasilan. Mau gede ya tambah lagi. Iya. Terus masa ininya, Kang, masa produktifnya tuh berapa tahun gitu. Kemarin yang udah kita jalani, Pak, dari batang, usia tanaman dari batang itu hanya mampu 2 sampai 3 tahun. Mungkin kan itu Pak kerapatan, Pak. Iya. Kerapatan. Kerapatan kalau tanaman apa mungkin cepat bongkar. Betul. Kita udah ada inovasi terbaru, Pak, dari pembenihan katuk yang hasilnya lebih memuaskan, juga umur tanamannya lebih lama lagi. Lebih panjang. Ya, makanya nanti bukan kami harus mengharuskan untuk membeli untuk mengambil bibit dari kami, Pak, bukan. Ini adalah sebuah inovasi Iya. di mana benih ini betul-betul benih unggul, Pak. Iya, betul. Benih Nah, itu. unggul. Umur tanamannya lebih lama, ini sampai 8 tahun, Pak. Oh, yang depan tahun ya? Ya, kalau setek masa produktifnya itu sampai 3 tahun maksimal. Stek batang. Nah, inovasi kita ini sampai 8 tahun. Puaslah petani kalau udah panen sampai 8 tahun. Iya. Nanti ada permajaan lagi juga nggak usah nyari baru benihnya,
tinggal sepak lagi aja Betul, batang yang betul. mudanya. Jadi kedepannya kita kan punya bibit sendiri. Iya. Ya, jadi artinya kalau sini ambil aja untuk ini untuk bibitnya. Untuk bibit. Nah, yang dijual Betul. yang ke atas gitu ya. Oh Nah, iya. perlu kita garis bawahi. Betul. Kami endingnya kami ini bukan menjual bibit, Pak. Jadi di sini tidak terjadi mafia bibit yang Iya, sudah terjadi dengan komoditi lain. Betul. Petani punya di pagar-pagar Ya, nah itu. rumahnya, di samping-samping rumahnya, Bagus belakang-belakang kebunnya, monggo kembangin. Nanti wilayah Majalengka bisa koordinasi dengan Pak Wawan sama Pak Asep sama pengurus. Gitu. Jadi nggak harus cari ke Subang Ya, masalah bibit. betul. Silakan mencari sendiri, Ya. manfaatkan, kembang biakan supaya tanaman tersebut bisa banyak, Pak. Ya, Kita setuju ya, semua sistem kita pakai organik, Pak. Ya, tujuannya adalah untuk memperbaiki tanah kita yang sudah Mudah, murah. Ya, Betul. itu. Nah, makasih ini ya Kang Sep, ini sangat puas sekali. Tapi mual puas nah kita. Nah, ya, justru jangan sampai puas, biar terus kita cari Betul, itu. Pak. Nah, kita kan sekarang berada di sentra pembibitan lah katakanlah, berarti kan tidak di sekretariat ya. Iya, Kan? Nah, jadi sini sekalian kita tinjau lapangan lah ke Bintang gitu ya. Kita lihat ada bibit ya sementara ya gitu ya.